Soalnya udah bangun. Shalom semuanya. Shalom. Selamat malam. Minggu lalu saya ditodong Pak Yosef suruh membawakan kesaksian pada malam hari ini sesuai dengan tema dan ayat yang nanti akan dibawakan. 1 Petrus 5 ayat 6. Saya mau tanya dulu pada Bapak Ibu sekalian dan Bro and Sis. Lebih mudah bersaksi pada saat penyakit kita disembuhkan atau pada saat sedang kita mengalami sakit sesakit-sakitnya? Lebih mudah bersaksi terima kasih Tuhan pada saat kita dapat mobil baru undian atau rumah yang ada helipadnya atau apapun itu daripada kita kehilangan harta kita. Lebih mudah bersaksi pada saat kita jatuh atau pada saat kita senang? Saat kita senang. Ya, pada saat kita senang ya, pada saat doa-doa kita semua terjawab. Sebenarnya saya jujur Pak Yoja agak kering imannya karena situasi saya hari ini ya, situasi hari ini saya sedang tidak baik-baik saja. Kurang lebih ya sudah setahun lebih lah praktis saya tidak ada penghasilan. Jadi ya keadaannya ya chaos lah, kacau. Bayar PHP, hutang numpuk, segala rencana sepertinya nggak berjalan. Tapi di sini saya disadarkan bahwa memang tuh, jadi selama ini saya belum sadar gitu. Jadi baru disadarkan bahwa kemampuan kita tuh limited, terbatas. Begitu kita tidak bisa berbuat apa-apa, begitu kita merasa tidak bisa ngapa-ngapain, baru deh ingat lagi sama yang di atas. Jadi ayat ini mengingatkan kita untuk kita merendahkan hati, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Tangan Tuhan tidak cukup. Tangan Tuhan itu cukup kuat, yang paling kuat saya rasa, untuk mengangkat kita semua dari permasalahan yang ada, meninggikan kita semua dari permasalahan yang ada, tapi dengan waktunya. Nah, masalahnya itu di waktunya. Timeline Tuhan tuh bukan waktu Tuhan tuh bukan waktu kita. Apa? Itu yang jadi pertanyaan. Itu yang membuat kita kadang merasa imannya kering, doa tidak terjawab-jawab. Jadi selama ini saya dan istri tidak pernah meminta mujizat, nggak pernah. Malu. Jadi saya selama ini doanya adalah Tuhan berikan kami kesabaran dan kekuatan. Karena dalam tahun-tahun ya hari-hari terakhir ini, jujur titik terang juga belum ada kayaknya. Ya ada sih, cuman samar-samar di ujung sana. Nggak terang-terang banget lah, semoga menjadi terang.
tapi saya mau belajar terus untuk menjadi kuat dan menjadi sabar dalam menjalani ini semua. Karena satu, saya sering ditolong Tuhan dan janjinya selalu tepat. Seperti fajar terbit di timur, nggak mungkin di barat, dan terbenam di barat. Nah, janji Tuhan seperti itu. Tapi mengenai waktunya itu, jadi dengan kesaksian saya ini, saya mengajak teman-teman sekalian, Bapak Ibu, untuk kita sama-sama merendahkan diri, merendahkan hati di hadapan Tuhan dalam setiap permasalahan yang kita hadapi. Dan jangan takut, Tuhan pasti akan meninggikan kita pada waktunya. Shalom semua, pulang pada waktunya. Kita kembali ke laptop. Ya, itu laptop kita hari ini adalah 1 Petrus 5 ayat 6 sampai 10 ya. Sekarang saya nggak mau cuma ngambil satu ayat. Sebenarnya satu ayat itu sangat hebat. Tapi 1 Petrus 5 ayat 6 sampai 10. Ini yang mana ini? Yang bawah apa yang tengah? Panah. Jadi harus ngasih tapi kasih tahu. Ya.
1, 2, 3. Stop. Jadi karena itu, jangan gitu. Tegas ini suatu ketegasan yang mesti dibaca. Karena itu rendahkanlah diri. Sama-sama kita. Ayo kita paksa diri kita. Ini firman Tuhan untuk memaksa diri kita. Ya, mari kita sama-sama ulang. 1, 2, 3. Supaya ambil dulu ayat 6 dan 7. Saya ulang supaya semangatnya tinggi ya. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Allah yang perkasa, supaya Ia meninggikan kamu pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia memelihara kamu. Amin. Siapa yang memelihara kita? Bapak ibu kita? Bukan. Saya dipelihara sama bapak ibu. Bapak ini udah mulai kurang ajar sama orang tua ya. Bukan dia yang melihara, bukan. Yang memelihara itu Tuhan. Dia memelihara kita kemana-mana. Ya. Terus jadi dia bilang, serahkanlah segala kekhawatiranmu. Serahkan semua kekhawatiran. Siapa yang masih khawatir? Gampang, Pak. Semua mesti khawatir. Kalau gua khawatir, bingung juga saya ini. Padahal barangkali di rumah galon tinggal 1. Yang dibuka belum ada buat beli yang 8 galon yang beda gitu. Bisa begitu. Jadi di dalam kehidupan kita katakan serahkanlah kekhawatiran. Ada lagunya, jangan kamu khawatir, burung di udara yang pelihara. Jangan kamu khawatir. Nah, ya. Itu lagu sangat jebot. Jangan jebot ya. Itu lama sekali ya, Stanley ya. Main keyboard lama. Jadi zaman jebot. Ya, jadi kita itu sebenarnya ini yang saya bawakan ayat-ayat ini adalah connecting dengan carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya dan semuanya itu akan ditambahkan. Ini sebenarnya connecting untuk itu. Di dalam kalau saya asuransi conjunction. Ini conjunction ini. Saya orang asuransi jadi in conjunction jadi sesuatu yang ini berhubungan dengan yang ini. Di sini kalau saya pelajari dari ayat ini, semua kalau orang Indonesia itu adalah kalau kita manusia, bukan orang Indonesia, seluruh manusia. Kenapa sih Bapak ambil itu? Tapi sebelumnya saya lirik dan juga lihat mana nih Pak Yoce bilang katanya, kok temanya hamburger? Temanya hamburger. Sekarang siapa yang nggak tahu hamburger? Siapa yang pernah makan hamburger? Oh pasti semua. Semua. Iya. Apalagi yang sama kayak saya kan. Pertama yang terkenal itu makanan hamburger. Walaupun hamburger yang didorong-dorong. Hamburger yang gimana di McD. Iya. Karena hamburger yang didorong-dorong itu terjangkau oleh semua orang. Ya kan, kalau yang di negeri biarpun pegawai, ya itu bisa satu aja susah, ya kan? Sama kayak kalau minum kopi kita, minum kopi kan sama juga kan? Kalau kita minum kopi di rumah atau di Starling, berapa? Goceng. Di Starling goceng. Nah, yang kan dari makan apa? Kalau kita minum kopi di kayak di tempat kafe itu, wah, apa ya namanya? Saya pura-pura aja nanya berapa harganya, supaya saya jangan disangka kafe terus. Kenapa? Itu hamburger berbeda
Sebenarnya bukit menjadi bukit. Hamnya itu saya ambil dari humble. Humble, rendah hati atau rendah. Itu humble. Jadi manusia itu harus humble. Mungkin banyak. Jadi kenapa kita harus humble? Bukan sambal ya. Jadi ibu-ibu kalau dibilang sambal, wah udah mahal lah itunya apa? Cabenya. Tuhan beri kekuatan. Amin. Di sini, kalau kita ambil dari Alkitab untuk arti dari perendahan diri, itu menurut Alkitab mengakui keterbatasan dan ketidaklayakan kita di hadapan Allah. Jadi kita mengakui kalau kita itu merendahkan diri di seperti ini, kita sudah mengakui bahwa kita cuma kecil, cuma segini. Jadi kalau kecil masih segini, kok pakai tutup Pak, masih gede itu kecil, pakai kelingking lebih kecil. Ya. Jadi arti merendahkan diri menurut Alkitab adalah mengakui keterbatasan dan ketidaklayakan kita di hadapan Tuhan. Jadi kita cuma terbatas di dalam. Bagaimana Pak terbatas? Sekarang kita mau ke sana, belum tentu kita bisa ke sana. Saya udah berencana nih, berencana saya mesti tambah lagi ini pergi ke Israel ya, tambah lagi ini bawa orang ke Israel. Itu rencana saya nih, udah disusun, semuanya udah disusun. Ternyata nggak ada. Covid, tiba-tiba Covid kan, Covid nggak bisa dari sana lagi. Terus saya bulan-bulan 3 bulan 4 bulan kemarin, saya juga sudah rencana saya mulai ke Yerusalem karena Tuhan bilang bukan di Porta Santa. Kita tidak disuruh ke Porta Santa terus, bukan, tapi disuruh membangun itu yang di Yerusalem. Nah, Yerusalem yang di Yehuda itu yang kita mesti pergi. Karena Yerusalem itulah pusatnya kita. Namanya juga kelahiran Yesus Kristus. Jadi bukan saya mengecilkan Porta Santa, enggak. Porta Santa oke. Cuma kalau bisa kita adalah masuk di mana iman kita dulu. Datang ke iman, baru kita datang ke Vatikan. Ya kan? Vatikan juga kan imannya dari Yerusalem. Bukan Vatikan datang dari Vatikan sendiri, tapi itu imannya dari Yerusalem. Kita kembali lagi dengan itu. Kita punya ayat ini. Saya mau bawakan rendahkanlah dirimu di bawah tangan Allah yang perkasa. Jadi dari semua kehidupan kita yang perkasa siapa? Allah. Nggak ada lain. Tangan ibumu, tangan bapakmu, nggak bisa. Semuanya lagi kerja. Ibu pun lagi masak, nggak boleh. Anak-anaknya pada sekolah. Sekarang banyak anak yang dibully kan di sekolah. Digebuk-gebukin kalau lihat video ya, dikirim ke kita, banyak yang digebukin. Bisa nggak dibela sama bapak ibunya? Nggak bisa. Dia cuma bisa lihat videonya. Aduh, karena saya jadi kena anak pipi, aduh, ditendang, gitu semuanya. Jadi kekuatan kita adalah hanya Allah yang perkasa. Jadi dalam kita berusaha atau sebagai profesional juga bahwa rendahkanlah dirimu di bawah tangan Allah yang perkasa. Kenapa? Supaya dia meninggikan kamu. Ya, kalau sekarang ini kalau kita sedang, maaf saya ngomong, kalau kita sedang jatuh atau kita sedang dalam kelemahan, itulah sebagai kuncinya untuk firman ini. Humble. Kalau humble itu ada dua di umpamakan dalam kita itu rendah diri dan rendah hati. Kalau sama orang yang rendah diri, kita cuma rendah hati. Tapi kalau kita dalam pada Tuhan adalah kita harus rendahkan diri di bawah tangan yang perkasa.
supaya Dia meninggikan kamu pada waktunya. Jadi kita selalu tanya-tanya, kapan Pak? Kapan? Kemarin saya bawakan di Perduki Profut ya. Artinya doa yang tidak sesuai dengan harapan. Tidak sesuai harapan. Ada nggak yang punya doa yang tidak sesuai dengan harapan? Paling banyak kan? Kita mintanya ini, yang datangnya ini, gitu ya. Asal jangan minta lagi doa, minta datang saya punya istri ke rumah, tapi datangnya orang lain, nah, itu nggak boleh. Gitu ya. Jadi datang saya punya istri ke rumah, ya ada. Gitu. Karena tadi pagi juga di Hongkong kejadian yang apa ya? Bencana alam. Badai. Oh, kasihan. Itu memang dihantam sekali dengan badai. Tapi puji Tuhan, di Indonesia pun sudah ada badai, tapi tidak seperti itu. Kalau kita lihat kan di Thailand itu kan, yang beberapa tahun lalu itu kan, yang melibas itu ombaknya bisa lebih tinggi dari rumah berlantai-lantai, bisa tutup. Kita pun Tangerang ini termasuk juga yang masalah dari Gunung Krakatau itu kalau sampai dia meletus, wah Krakatau itu bisa apa namanya itu perahu kecil itu bisa mutar sampai Jakarta. Jadi perahunya ketemunya di Jakarta gitu. Inilah kehidupan kita bahwa serahkanlah segala kekhawatiranmu. Tadi kan saya tanya siapa yang khawatir, paling banyak sebenarnya khawatir. Saya sendiri khawatir. Karena saya kan di Bali. Kemarin kan masalahnya ada di Bali. Saya cuma doa ya Tuhan, bencana alam ini jangan sampai terjadi yang lebih besar lagi. Cukup sampai situ. Kaget kan orang Bali bos. Ada apa? Ada banjir bandang kayak gini? Nggak pernah, belum pernah terjadi. Belum terjadi. Yang orang hebat Bali ini. Pada waktu itu kebingungan ya, orang Bali pun kebingungan. Yang kedua, arti merendahkan diri menurut Alkitab adalah mengutamakan kehendaknya di atas kepentingan diri sendiri. Makanya saya bilang, hasil doa kita tidak sesuai dengan harapan itu karena apa? Karena kita mementingkan diri sendiri. Coba kalau saya dapat WA ya, puasa untuk ini. Nah, enggak. Kalau puasa itu tujuannya cuma itu, enggak. Puasamu itu tidak sesuai dengan kehendak saya, Tuhan bilang. Jadi puasanya sesuai dengan kehendak Tuhan, sama dengan kita punya. Sebab Ia yang memelihara kamu. Memang pasti ada mengalah. Pak, mana Pak saya ini udah berapa kali ini doa terus. Kok datangnya seperti ini terus gitu. Cobaan ini bukan cobaan aja ini Pak. Kan kata Tuhan, cobaanmu itu tidaklah hebat gitu. Cobaan itu adalah cuma hanya sebagai cobaan biasa. Nanti Tuhan yang mengucapkan itu. Tapi apa? Kenapa? Karena kita cobaan itu kita membuat besar kalau percobaan itu. Jadi kita yang membesarkan masalah kita. Tapi kebesaran Tuhannya kita lupakan. Kebesaran Tuhannya kita lupakan. Itu artinya. Jadi kebesaran suatu masalah kita besar-besarkan, tapi kebesaran Tuhan kita tidak besarkan. Karena Roh Tuhan itu lebih kuat dari masalah-masalah. Amin. Kita kembali ke laptop lah. Jadi kalau kita manusia mau mengerjakan sesuatu, saya ditanya, Pak saya mau begini katanya. Manfaatnya apa?
manfaatnya? Kalau saya berbuat ini, manfaatnya apa, Pak? Jadi kalau saya merendahkan diri di bawah Allah yang perkasa, manfaatnya dapat apa? Kehidupan kita selalu hanya manfaat kan? Kalau saya tawarkan ini, apa tuh manfaatnya, Pak? Supaya saya bisa dapat yang enak. Satu, kalau kita merendahkan diri di bawah tangan Allah yang perkasa, itu membuka jalan untuk menerima berkat. Kalau kita merendahkan diri di bawah tangan Allah yang perkasa, maka bisa membuka jalan untuk menerima berkat. Jadi kita serahkan semua itu, dan Tuhan serahkanlah kekuatan. Yang kedua adalah membawa damai. Saya sudah sampaikan. Sebenarnya orang Katolik itu lebih bisa mendapatkan damai karena kita ada punya sakramen rekonsiliasi. Coba kalau kita sebelumnya kita coba mengatakan, saya ini dosa nih ya, yang ini dosa. Nantinya kan kacau kan? Dikacau. Tapi kalau setelah rekonsiliasi, kita mengaku dosa, kita rasa damai ya setelah mengaku dosa. Jadi kalau kita merendahkan diri di bawah tangan Allah yang perkasa, itu kita merasa dosa. Dengan kita datang kepada Tuhan untuk mengaku dosa, wah, melalui pastor, memangnya pastor nggak dosa? Pastor juga dosa. Tapi sudah dia suratannya seperti itu. Apa yang dia ikat di bumi itu terikat juga di surga. Apa yang dilepaskan di bumi itu juga dilepaskan di surga. Yang ketiga, memahami kehendak Allah. Jadi kalau kita merendahkan diri di bawah tangan Allah yang perkasa, itu salah satunya adalah memahami kehendak Allah. Bahwa Allah sudah mengatakan bahwa jangan kita mengandalkan diri sendiri, tapi kita mengandalkan siapa? Mengandalkan Tuhan. Karena kita nggak bisa mengandalkan diri kita sendiri. Kalau kita mengandalkan diri kita sendiri, kita akan hancur di dalam segala perkara, maupun profesional maupun para pengusaha. Saya kalau bicara di Paduki ini, dua-duanya mesti disebut. Tapi saya lebih, kalau kemarin saya di Promote, saya lebih banyak berbicara mengenai profesional ya. Kalau di sini karena gabung jadi dua-duanya. Karena kita juga sama profesional sama pengusaha itu, profesional juga pengusaha, mengusahakan diri, jati diri kita bisa naik, ya kan, menjadi karir yang lebih hebat lagi. Siapa yang di sini profesional siapa? Berapa banyak yang profesional? Yang masih bekerja? Yang bekerja? Nah, itu kan maunya kan karirnya naik terus kan? Kalau bisa setiap tahun lah naik kenaikan. Dulu saya juga sebagai profesional, saya hanya apa? Tamatan SMA. Saya bukan sarjana. Jadi jangan dia tuh Pak ini jangan jadi pewarta karena sarjana gitu. Enggak, saya ada tamatan SMA. Makanya pada waktu itu ada untuk karir kemudian saya dipanggil. Pak, saya kan cuma SMA, saya bilang. Masa untuk ini? Enggak. Pada waktu itu padahal saya belum terlalu cukup di dalam pelayanan Tuhan. Tapi bos saya lebih mengingatkan lagi. Kan belum ada Tuhan, belum masa lu sama aja takut. Saya belum pernah ke Jambi, disuruh ke Jambi, ngadepin orang yang ribut melulu gitu. Masa lu takut? Kan lu ada Tuhan. Ada
Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus itu. Saya punya bos yang kata begitu. Wah, itu juga saya jalankan. Dan kadang jalannya mulus sampai sana. Dia nggak pernah ribut-ribut, langsung dia bilang, oh ya Pak, barangnya udah sampai, Bapak udah boleh pulang, dan barangnya selamat sampai. Dan kita doa dan merendahkan diri kepada Tuhan, menyerahkan semua itu kepada Tuhan, maka kita doa. Dan itu terjadi yang terbaik. Ya, kita lanjut 1 Petrus 5 ayat 8 sampai 9. 1, 2, 3. Sadarkanlah dan jaga-jagalah, lawan iblis berjalan beriring sama seperti singa yang mau dan mencari siapa yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa penderitaan yang sama ditanggung oleh saudara-saudaramu di seluruh dunia. Katakan sadar dan berjaga-jagalah. Sadar dan berjaga-jagalah. Lawanmu itu adalah siapa lawannya? Iblis. Kita nyalahin iblis terus. Lawannya itu kita sendiri. Lawannya itu kita sendiri. Kita maunya begini. Ah, nggak benar, ah, harusnya begini, harusnya begini. Setelah kita nggak benar, wah, iblis. Ini gara-gara iblis nih, iblis ya. Dia bilang seperti singa yang mau. Lawan dia dengan apa? Iman yang teguh. Iman dan yang teguh, bukan iman dan tak teguh, bukan. Iman yang teguh. Dengan iman yang teguh, kita dibenarkan karena iman. Bapa Yesus Kristus dengan Roh Kudus, karena kasih Allah di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang diberi pada kita untuk kita pada semua. Jadi lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa penderitaan yang sama ditanggung oleh saudara-saudara di seluruh dunia. Jadi kalau di sini ada pengusaha, di sini ada profesional yang tidak sesuai dengan harapan, bukan kita saja. Dikatakan sudah di seluruh dunia pun sama. Di seluruh dunia pun sama dari kehidupan kita. Sama juga dalam pelayanan kita. Pak, pelayanan kita kan begini aja. Kenapa? Karena kita tidak maksimal. Semua kita harus maksimal. Jangan pakai nama maksi, nanti besok saya ganti nama maksi. Karena saya kurang maksimal. Jadi semuanya harus maksimal. Kok Pak Yoce ini pewarta nggak kayak Benyamin Ratu? Kalau Benyamin Ratu perlu sampai belakang saya Benyamin Ratu. Jadi saya pakai raja bukan ratu. Berbeda karena yang dicari-cari kan ratu, jadi banyak orang yang datang. Kalau saya pakai Benyamin raja kayak ratu lebih baik, lebih bagus. Jadi itulah yang kita, bahwa penderitaan yang sama ditanggung oleh saudara-saudaramu di seluruh dunia. Tapi itu jangan melemahkan. Oh, seluruh dunia juga begitu. Jadi berarti saya salah satunya. Jadi ya begini-begini aja lah. Gitu. Sama kayak pelayanan kita juga. Begini-begini aja lah. Di sini keluarga ada berapa? Tadi cuma satu. Ya. Dua. Sementara ya. Siapa lagi? Lili. Sementara ya. Emang begitu banyak.
Tangerang, tapi bukan perlu. Itu orang Tangerang, tapi bukan perlu kita bukan chapter Tangerang. Saya langsung bilang, oh ya oke. Jadi Emang kurang, belum. maksimal. Enggak. Jadi kalau bisa di sini tanya tambah lagi Ada, ini juga asli. calonnya. Ya calon. Calon. Jadi pewarta itu calon. Saya juga pewarta juga. Udah jadi pewartanya udah tua juga. Bukan dari muda. Saya KPKS-nya yang angkatan 22. KPKS saya angkatan 22. Tapi bukan di sini. KPKS yang lebih tepat. Angkatan 22. Jadi dalam itu kita juga harus bawa penderitaan yang sama ditanggung oleh saudara-saudara tamu. Kita juga bukan penanggung sendiri, tapi penanggung semua bersama-sama. Nah, setelah kita dapat 9, itu urutannya. Sekarang kita masuk di dalam ayat 10. Lupa lagi dia. Ini ayat yang terakhir. 6 sampai 10. Ayo kita baca sama-sama dengan tegas ya. Sesudah kamu menderita seketika lamanya, Allah sumber segala kasih karunia yang memanggil kamu kepada kemuliaannya yang kekal dalam Kristus, akan menguatkan kamu, meneguhkan, mengokohkan, dan menjadikan kamu kuat. Amin. Sesudah kamu menderita seketika lamanya, Allah sumber segala kasih. Jadi kita harus pegang itu, Allah sumber segala kasih. Itu Allah bilang, Allah sumber segala kasih karunia yang memanggil kamu. Dia yang memanggil. Jadi pengusaha, siapa yang manggil? Bukan kita sendiri. Itu Tuhan bilang, kamu bisa jadi pengusaha, kamu bisa jadi ini. Sama kayak saya Tuhan meninggikan ini, mengumumkan ini dengan kesaktian saya ini. Saya itu pas sudah di cabang Palembang, di cabang Batam, di cabang di Jakarta, tiba-tiba direktur ambil. Sini aja. Kamu kenapa katanya melihat saya? Saya selalu apa? Kalau datang di kantor pusat, saya selalu cari ruangan direksi. Saya lihat dari ujung sana sampai ujung ini, direksi keuangan, direktur utama, direktur marketing, direktur operasional dia, saya samperin satu persatu. Lu ngapain datang sini katanya gitu? Ya biasa apa namanya masih pegawai. Pegawai kan mau cari naik pangkat gitu. Dia langsung begini. Lu cuma tamat SMA katanya. Mau naik pangkat apa katanya? Pak itu mah cuma tulisan kertas bahwa SMA. Dan buktinya kan saya di cabang-cabang itu kan artinya bukan sombong, meningkat terus. Yang cabang yang hilang-hilang semua itu bisa meningkat terus. Jadi sekarang mau apa? Itu usaha apa? Jadi mau apa? Mau apa? Setelah 3 bulan saya dipanggil lagi, tapi jangan di sini ya. Kenapa? Kalau di sini semuanya S1, S2. Kalau dulu saya angkat jadi direktur marketing di sini, ada ngoceh semua yang S1, S2. Jadi saya dikasih direktur marketing di perusahaan asuransi yang punya BRI. Karena saya selalu bekerjanya di BUMN gitu. Saya memang bukan artinya ahlinya, tapi orang bilang kalau di BUMN udah kerjanya dia gitu. Jadi saya pegang buku kartin sampai Garuda itu ya bukan kebetulan, puji Tuhan, Tuhan yang memberikan saya supaya sebenarnya bisa berhasil gitu. Kalau Garuda itu dia punya cuma dapat 10% bagian, itu udah besar sekali. Coba pikiran pesawat Garuda, gedung Garuda semuanya. Ya sudah, kita cuma dapat 10%. Sesudah kamu menderita, saya itu menderita. Kalau dilempar ke cabang itu menderita, kenapa? Hilang pengetahuan. Kalau di pusat itu saya bisa sekolah lagi. Waktu
saya kepala cabang Palembang, maka ditaruh cabang Palembang. Ini gaji istri saya lebih gede dari saya, Pak. Oh, jadi lu maunya gajinya lebih tinggi dari biniku, dia bilang gitu. Ini orang Padang. Ngomongnya itu cepat-cepat. Jadi bini lu gaji berapa ya? Karena saya bilangin Pak gajinya sedikit. Terus dia bilang, oke kalau gitu. Kalau lu mau ke Palembang, gua kasih lebih tinggi dari istri untuknya gaji. Itulah kesaksian kita. Ini tapi belum tadi waktu masih 10 menit. Padahal saya udah kasih orang di sini. Supaya sebelum ini. Jadi saya memang selalu pasang alarmnya supaya duluan. Jadi kalau bisa sudah 10 menit, syukur. Cuma saya masih membawakan sedikit lagi. Jadi begitulah kehidupan kita. Bagaimana kita harus hamburger? Bukan saya jadi suruh pengusaha hamburger. Kita harus humble dan bergerak. Kalau kita tidak bergerak, dia bilang datang kepada Tuhan, merendah diri, kita nggak bergerak. Ya sudah, ini aja udah cukup, itu nggak bisa. Coba pengalaman siapa yang MLM sini? Ada yang MLM? Ya saya. Saya bilang, Yosef, tapi tangan saya begini. Jadi ini juga yang tiga di sini. Di sana 2, di sini 3. Begitu juga kalau kita nggak bergerak, bisa jadi nggak MLM itu sukses? Nggak bisa. Nggak bisa jadi. Semua pekerjaan itu. Kalau juga kontraktor, kalau cuma maunya seperti ini aja, udah untung lah segini, soalnya udah cukup, pas kejadiannya ya cukup, Tuhan bilang kan cukup, ini sudah cukup. Aku memberikan kamu makanan yang secukupnya. Secara Protestan kan doanya Bapak kami itu kan, berilah kami hari ini makanan kami yang secukupnya. Kalau kita kan maunya lebih kan, berilah kami rezeki pada hari ini. Wah, rezeki itu macam-macam kan. Rezeki ini, rezeki itu, rezeki ini. Inilah kehidupan kita sebagai pengusaha, sebagai profesional. Endingnya tadi saya, kalau sebagai profesional, akhirnya sebagai karir, sebagai di dalam satu perusahaan, kalau ditunjuk jadi direktur, senang nggak? Senang. Wah, sudah tercapai saya dalam jenjang sebagai karir, sebagai profesional, jenjang saya sudah sampai. Tapi mau lagi dari sini. Mau lagi. Tapi kalau kita tidak mau lagi, kita di stop di sini. Dan juga ada katakan apa yang ada padamu itu akan diambil semua kan. Kata-katanya kan di Injil kayak gitu kan. Apa yang kalau kita punya, tapi apa yang ada padamu akan diambil semua kalau kita tidak punya. Jadi kita harus punya iman. Kalau kita nggak ada iman akan diambil semua itu. Padahal imannya suka pulang. Pulang Idul Fitri. Si iman suka pulang Idul Fitri. Tiga iman si iman lagi Idul Fitri wah. Itu kita. Mengapa? Kita harus menyadarkan kuasa Tuhan sungguh luar biasa. Jadi tadi seperti tadi juga ada dikatakan di situ bahwa Tuhan menjadi pandangan kita. Siapa yang ikut KKI dulu? KKI, Komunitas Kerahiman Ilahi. Apa dikatakan di situ? Tuhan Yesus ada. Kalau saya nambahin Tuhan Yesus adalah anak. Makanya orang suka bingung kalau kita lagi KKI itu, terus Pastor Rudi langsung berdiri, mari kita setelah menerima komuni, ya,
Pasti sudah kita terima, yang sekarang kita menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Terus kalau saya pas Yesus Yesus andalanku, Yesus andalanku, Engkau andalanku sepanjang hidupku. Tapi kalau saya mulai, Tuhan Yesus kau andalanku, Tuhan Yesus. Saya kan kenceng, suara saya kan lebih gede, kenceng. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Iya, saya bilang di Timur tuh banyak yang namanya Yesus. Timur itu banyak yang namanya Yesus. Ya, di itu di NTT ada nggak yang namanya Yesus ya? Kalau Yesus kau andalanku yang namanya Yesus di Flores langsung wah, aku andalannya dia. Jadi makanya saya makan tentang Tuhan, saya cuma istri saya kalau kita lagi sama-sama biasanya kalau jangan kenceng-kenceng, hanya jangan kenceng-kenceng, hanya buat kita aja lah Tuhan Yesus. Jadi saya baru hanya lagi Tuhan Yesus. Tadi Ibu sudah menyatakan 5 menit lagi. Kadang-kadang saya 5 menit itu suka otak. Jadi dalam keadaan kita ini, jadi dikatakan tadi yang kita harus tegas sekali di dalam diri kita adalah karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Allah yang perkasa, supaya Dia meninggikan kamu pada waktunya. Ya, supaya Dia meninggikan kamu pada waktunya. Gak merasa kapan waktunya. Ya. Gak merasa sama saya waktu itu tiba-tiba panggil aja. Sudah jadi direktur salah satu tempat. Kan Bapak tadi kalau saya punya ijazah, kamu cuma tamatan SMA aja mau jadi direktur. Ini Bapak udah mulai diri, dia mau jadi apa? Jadi dia jelaskan gini. Itulah jadi ada juga kehidupan kita sebagai pengusaha itu waktunya. Waktu Tuhan tak ada yang mustahil.